Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samar Anjani Angfa dengan NIM B1A121022, mahasiswa kelas C, mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Ada 10 pertanyaan yang diajukan pada video kali ini. Yang pertama, dalam alternatif penyelesaian sengketa, dikenal ada 3 pendekatan penyelesaian sengketa, yakni power base, right base, dan interest base. Apa yang dimaksud dengan interest base tersebut, dan bagaimana perbedaan antara interest base dengan power base dan right base? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Interest base merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa, bukan melihat pada posisi masing-masing. Perbedaan antara interest base dengan power base dan right base terletak pada dasar pendekatan pengelolaan sengketanya. Dasar pendekatan pengelolaan sengketa power base adalah kekuatan atau kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Right base mempunyai dasar pendekatan pengelolaan sengketa berupa konsep hukum, di mana menekankan konsep benar atau salahnya berdasarkan parameter yuridis melalui prosedur adjudikasi, baik di pengadilan atau arbitrasi. Sedangkan dasar pendekatan pengelolaan sengketa pada interest base adalah kepentingan atau kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa. Nah, adapun contoh dari power base, misalnya seorang pengusaha perhotelan mengancam pemilik tanah akan memagar keliling tanah jika si pemilik tanah tidak mau menjual tanahnya kepada si pengusaha dengan harga murah. Kemudian, contoh dari right base adalah seseorang yang memiliki perkara sengketa tanah harus mendaftarkan persidangannya Contoh dari right base adalah seseorang yang memiliki perkara sengketa tanah harus mendaftarkan perkaranya ke persidangan terlebih dahulu untuk proses penyelesaian perkaranya. Nah, kemudian contoh dari interest base adalah proses penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang biasanya menawarkan win-win solution, seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan sebagainya. Kemudian soal nomor 2. Secara yuridis, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adjudikasi dan non-adjudikasi. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara adjudikasi tersebut, dan bagaimana perbedaan antara penyelesaian sengketa secara adjudikasi dengan penyelesaian sengketa secara non-adjudikasi? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jadi, penyelesaian sengketa secara adjudikasi itu merujuk pada proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pengambilan keputusan atau keputusan akhir oleh pihak ketiga yang netral dan independen, seperti pengadilan atau lembaga arbitrasi. Contohnya adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrasi. Kemudian, penyelesaian sengketa secara non-adjudikasi merujuk pada cara-cara penyelesaian masalah atau konflik di luar proses pengadilan atau arbitrasi normal. Arbitrasi formal. Contohnya adalah mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Kemudian, soal nomor 3. Penyelesaian sengketa secara non-adjudikasi dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi tersebut, dan bagaimana perbedaannya dengan konsultasi, negosiasi, dan mediasi? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Nah, konsiliasi ini adalah metode yang mirip dengan mediasi, di mana seorang konsiliator bertindak sebagai perantara untuk membantu pihak-pihak menemukan solusi. Namun, konsiliasi cenderung lebih formal daripada mediasi dan biasanya melibatkan konsiliator yang memiliki pengetahuan khusus tentang subjek yang bersengketa. Kemudian perbedaan konsiliasi dengan konsultasi adalah yang pertama, peran utama. Konsiliasi lebih fokus pada memfasilitasi proses komunikasi dan negosiasi antara pihak yang bersengketa. Sementara konsultasi lebih fokus pada memberikan saran atau pandangan ahli kepada klien. Tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai kesepakatan atau solusi bersama antar pihak yang bersengketa. Sedangkan konsultasi bertujuan untuk memberikan informasi atau rekomendasi yang dapat membantu klien membuat keputusan. Kemudian, konsultan umumnya atau konsiliator umumnya lebih aktif dalam memberikan pandangan atau solusi kepada klien. Sementara konsiliasi lebih tentang mendengarkan, memfasilitasi dialog, dan merundingkan dengan pihak yang bersengketa. Kemudian kita masuk kepada perbedaan konsiliasi dengan negosiasi. Yang pertama, peran. Dalam konsiliasi, terdapat konsiliator sebagai fasilitator antara pihak yang bersengketa.
Sedangkan dalam negosiasi, tidak ada peran ketiga atau penengahnya. Sengketa diselesaikan oleh kedua belah pihak yang menyerahkan perwakilan masing-masing dari anggotanya untuk bernegosiasi atau untuk berunding. Kemudian yang kedua, tujuan dari konsiliasi adalah membangun pemahaman bersama akan perkara yang menjadi sengketa dan mencari titik temu. Sedangkan negosiasi lebih kepada perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian, apa sih perbedaan konsiliasi dengan mediasi? Nah, yang pertama, sebenarnya peran mediator dan konsiliator itu sebenarnya sama-sama netral, tetapi konsiliator ini lebih terstruktur, seperti lebih aktif memberikan saran yang dapat mempengaruhi keputusan akhir. Kemudian, soal nomor 4. Kompetensi arbitrase sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya tentang sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrasi adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Jelaskan arti dari kompetensi arbitrasi tersebut dengan mengemukakan contohnya. Nah, jadi artinya arbitrasi hanya menangani perkara yang dapat diselesaikan melalui proses non-adjudikasi dan berfokus pada sengketa perdagangan. Contoh sengketa yang dapat diserahkan kepada arbitrasi adalah misalnya sengketa antara dua perusahaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak komersial mereka. Nah, dalam kasus ini, kedua perusahaan itu setuju untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrasi karena sengketa tersebut berada di bidang perdagangan dan hak-hak mereka dikuasai sepenuhnya oleh mereka sendiri. Nah, contoh sengketa yang tidak dapat diserahkan melalui arbitrasi atau contoh sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrasi ini contohnya seperti sengketa yang berkaitan dengan tuntutan pidana atau yang melibatkan ketentuan-ketentuan yang tidak dapat diadakan perdamaian menurut hukum. Nah, arbitrasi ini tidak bisa digunakan untuk menangani sengketa semacam ini karena sifatnya mungkin terkait dengan pelanggaran hukum yang lebih besar atau dengan kepentingan publik yang bersifat umum. Kemudian kita masuk ke soal nomor 5. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, apakah sengketa perceraian dapat diselesaikan melalui arbitrasi? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukumnya. Nah, jadi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa, sengketa perceraian tidak dapat diselesaikan melalui arbitrasi. Karena hal ini dikarenakan sifat perceraian yang diatur secara khusus oleh hukum perdata dan memiliki ketentuan yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikannya melalui lembaga arbitrasi. Di mana perceraian ini juga diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana mengatur secara rinci mengenai prosedur perceraian, baik yang dilakukan secara gugat maupun perdamaian. Nah, hukum ini juga menetapkan bahwa pengadilan negeri memiliki yurisdiksi eksklusif atas sengketa perceraian. Nah, alasan-alasan itulah yang menyebabkan bahwa perceraian tidak dapat diselesaikan melalui arbitrasi. Kemudian soal nomor 6. Menurut Martin Hunter, ada 4 alasan penting yang membuat para pihak lebih memilih arbitrasi dalam menyelesaikan sengketanya, yakni A. Flexibility, B. Focusing on the main issues, C. Speed, dan D. Cost. Apa yang dimaksud dengan focusing on the main issues tersebut, dan apa pula arti dari flexibility, speed, dan cost? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Nah, jadi focusing on the main issues ini artinya penyelesaian melalui arbitrasi ini berfokus pada masalah-masalah utamanya atau isu-isu pokok yang menjadi sengketa. Arbitrasi yang memungkinkan pihak-pihak untuk lebih langsung dan efektif memusatkan perhatian pada inti dari sengketa yang mereka hadapi. Nah, ini juga dapat menghemat waktu, biaya, serta memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat. Flexibility artinya arbitrasi menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan pengadilan formal. Fleksibilitas ini memungkinkan pihak-pihak untuk mengatur proses penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Speed maksudnya arbitrasi umumnya lebih cepat dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan proses pengadilan formal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk fleksibilitas dalam jadwal persidangan, dan penunjukan arbitrator yang ahli pada bidangnya, dan prosedur yang lebih sederhana dan terfokus. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrasi untuk segera menjatuhkan putusan arbitrasi selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Nah, tentunya hal ini sangat berbeda dengan melalui proses pengadilan yang dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bisa mencapai tahunan. Kemudian faktor cost.
Arbitrase seringkali lebih ekonomis secara finansial dibandingkan dengan proses pengadilan formal. Meskipun biaya arbitrase bisa bervariasi tergantung pada kompleksitas sengketa dan biaya arbitrator, umumnya proses ini dapat menghemat biaya karena efisien proses, kecepatan penyelesaian, dan pengurangan biaya-biaya tambahan yang sering terkait dengan pengadilan formal. Nah, contohnya begini. Misalnya setiap kali penyelesaian arbitrase adalah 20 juta, namun dapat diselesaikan dalam beberapa minggu saja. Itu bisa dianggap lebih menghemat biaya dibandingkan penyelesaian di pengadilan yang memakan biaya perkara hanya sekitar 5 juta, tetapi baru selesai setelah 6 bulan atau bahkan 1 tahun sejak pertama kali perkara didaftarkan di pengadilan untuk diperiksa. Karena 6 bulan penyelesaian sengketa itu dapat menurunkan penghasilan perusahaan di banyak sektor, sehingga kebanyakan pengusaha itu lebih memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase karena dapat menghemat banyak hal untuk efisiensi perusahaannya. Kemudian soal nomor 7. Keputusan arbitrase adalah bersifat final and binding. Apa yang dimaksud dengan keputusan arbitrase yang bersifat final and binding tersebut? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Keputusan yang final and binding artinya keputusan itu adalah keputusan yang terakhir dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain yang dilakukan lagi dan keputusan ini mengikat bagi pihak yang bersengketa. Artinya, para pihak harus melaksanakan apa-apa saja hal yang sudah diputuskan dalam keputusan arbitrase. Contohnya, keputusan arbitrase memerintahkan pihak perusahaan B sebagai pihak yang salah untuk mengganti kerugian kepada pihak A sebagai pihak yang benar. Pihak B harus melaksanakan penggantian kerugian ini karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan arbitrase adalah keputusan yang bersifat final and binding. Kemudian soal nomor 8. Walaupun keputusan arbitrase tersebut bersifat final and binding, akan tetapi upaya hukum apa yang harus dilakukan jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Nah, jika keputusan arbitrase telah dikeluarkan dan bersifat final serta mengikat atau binding, namun salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, terdapat beberapa langkah hukum yang dapat diambil untuk menegakkan keputusan arbitrase tersebut. Pertama, jika putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional ini tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Kemudian yang kedua, putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuator dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional. Nah, ini dapat diajukan kasasi. Dasar hukumnya adalah pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian soal nomor 9. Keputusan arbitrase yang sudah bersifat final and binding tersebut menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga masih dapat dibatalkan jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, jelaskan syarat-syarat untuk dapat membatalkan suatu keputusan arbitrase yang sudah bersifat final and binding tersebut dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Jadi, syarat-syarat yang dapat membatalkan suatu keputusan arbitrase ini diatur di dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase ini, di mana pasal tersebut menjelaskan bahwa terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang B. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Atau C. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Kemudian soal nomor 10. Pengaturan hukum eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia tidak hanya terdapat dalam perundang-undangan nasional, melainkan juga dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Jelaskan persyaratan eksekusi putusan arbitrase internasional tersebut dengan mengemukakan dasar hukumnya. Nah, jadi di Indonesia ini, proses pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur berdasarkan Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing atau Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award.
Konvensi ini adalah instrumen internasional yang penting dalam memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di antara negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut. Nah, adapun syarat-syarat eksekusi putusan arbitrase internasional berdasarkan konvensi New York ini, yang pertama ialah putusan arbitrase yang dapat diajukan untuk eksekusi. Putusan yang dapat diajukan untuk eksekusi adalah putusan arbitrase yang telah dikeluarkan di suatu negara yang dianggap sebagai putusan arbitrase asing di negara tempat eksekusi diminta. Nah, dalam hal ini adalah Indonesia. Dan putusan tersebut harus bersifat final dan mengikat atau binding menurut hukum tempat di mana putusan tersebut diberikan. Kemudian yang kedua, permintaan eksekusi atau eksekuator. Pemohon atau pihak yang menang dalam arbitrase harus mengajukan permohonan untuk eksekusi putusan arbitrase ke pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi atau pihak yang kalah. Nah, permohonan ini harus memenuhi persyaratan formal yang diatur dalam hukum nasional di Indonesia, termasuk pengisian formulir yang sesuai dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Nah, jadi di Indonesia, pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi eksekuator ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta. Kemudian yang ketiga, dokumen-dokumen yang diperlukan. Permohonan eksekusi harus disertai dengan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa putusan arbitrase tersebut memenuhi syarat-syarat untuk diakui dan dilaksanakan di Indonesia berdasarkan konvensi New York, seperti salinan putusan arbitrase, terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia jika diperlukan, kemudian serta bukti bahwa pihak lawan telah diberitahu atau telah menerima salinan putusan arbitrase. Kemudian yang kelima, pemeriksaan pengadilan. Pengadilan negeri di Indonesia akan memeriksa permohonan eksekusi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam hukum nasional dan juga dalam konvensi New York. Pengadilan akan memastikan bahwa putusan arbitrase tersebut memenuhi kriteria untuk diakui dan dilaksanakan, seperti tidak adanya keberatan atas kompetensi arbitrase, tidak adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum, dan tidak ada alasan lain yang diatur oleh hukum setempat untuk menolak eksekusi. Kemudian yang kelima, keputusan pengadilan. Jika permohonan eksekusi ini diterima, pengadilan akan mengeluarkan perintah eksekusi atau eksekuator yang menegaskan bahwa putusan arbitrase tersebut dapat dilaksanakan secara hukum di Indonesia. Dengan perintah eksekusi ini, pihak yang menang dalam arbitrase dapat menggunakan proses eksekusi hukum untuk memaksa pihak yang kalah agar mematuhi putusan arbitrase. Nah, sampai di sini saja jawaban atas soal-soal guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.